menjauhi kerumunan. Kelima, Membatasi mobilitas. Nah, adik-adik, itu adalah cara untuk menjaga kita semua dari wabah yang saat ini ada dalam Indonesia. Tapi sebelum kita memulai ibadah setelah minggu, apa saja ya peraturannya, Kak Clara? Yang pertama, harus sudah mandi dan memakai baju yang rapi. Yang kedua, tidak boleh makan dan minum saat beribadah. Yang ketiga, jangan lupa Alkitabnya ya. Nah, adik-adik, kalian sudah siapkan untuk memuji menyembah Tuhan? Mari saat pagi hari ini kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, terlebih siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Katakan, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. ayo anak-anak semuanya, sikap doa ya. Kita mau menyembah Tuhan Yesus, kita mau mengucap syukur karena kebaikannya dalam setiap kehidupan kita semuanya. Angkat suaramu, katakan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan
bagi kami anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kami bangga, kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus yang ajaib bagi kami. Siang hari ini kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau Tuhan meninggi agungkan Engkau. Kami mau bersorak-sorak Tuhan. Kami rindu Mau hadir melawat kami di tempat ini. Biar kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan bagi kami semuanya, juga anak-anak sekolah minggu yang di rumah, supaya mereka boleh berjumpa dengan Engkau dan boleh merasakan sukacita surga, boleh melimpah atas kami semuanya. Kalau ada kuasa iblis yang akan mencuri sukacita kami hancurkan di dalam nama Yesus. Makasih Bapak Yesus. Kami akan mulaikan pujian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Ayo anak-anak sekolah minggu yang di rumah, sudah siap memuji Tuhan? Mari anak-anak sekolah minggu, kita mau menari, kita mau bersorak-sorak buat Yesus. Anak-anak sekolah minggu, lihat gerakan sekolah minggu di sini ya. Haleluya. Terima kasih.
Shalom adik-adik, puji Tuhan, senang sekali saat ini adik-adik masih tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu online kita. Mari kita akan buka Alkitab kita bersama-sama di dalam 1 Samuel 17 ayat 37. 1 Samuel 17 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, adik-adik semua, ayat kita yang kita sudah baca tadi itu menceritakan bagaimana Daud melawan Goliat. Nah, Daud ini adalah seorang yang masih muda dan dia adalah seorang yang mengembalakan domba. Sementara
Goliat adalah seorang tentara Filistin. Nah, kalau berbicara tentara berarti dia adalah seorang yang sudah biasa berperang, adik-adik. Nah, pada waktu dia berperang melawan Goliat, apa yang terjadi? Tuhan memberikan dia kemenangan. Nah, kita akan melihat bersama-sama mengapa Tuhan memberikan dia kemenangan. Nah, firman Tuhan kita hari ini diberi judul Mulutku Memegahkan Tuhan. Adik-adik semua bisa mencatat, mulutku memegahkan Tuhan. Daud ini adalah seorang yang suka memegahkan Tuhan. Dia adalah orang yang suka menyembah Tuhan. Kata memegahkan Tuhan itu berarti mempermuliakan Tuhan. Nah, kenapa Tuhan bisa memberikan dia kemenangan? Karena apa? Karena Daud adalah orang yang suka memegahkan Tuhan atau orang yang suka mempermuliakan Tuhan. Inilah yang harus kita contoh daripada Daud, yaitu dia mulutnya selalu memegahkan Tuhan. Bagaimana cara kita supaya kita dapat memegahkan Tuhan? Adik-adik bisa mencatat. Yang pertama, cara kita memegahkan Tuhan, yang pertama adalah memperkatakan perbuatan Tuhan. Memperkatakan perbuatan Tuhan. Kita buka kembali di ayat yang tadi, ayat yang ke-37, 1 Samuel 17, ayat yang ke-37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Itu yang Daud katakan kepada Saul. Saul, kalau Tuhan sudah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, tentunya Tuhan pasti akan melepaskan aku daripada orang itu. Pasti Tuhan akan memberikan kemenangan kepadaku. Nah, itu yang Daud lakukan, yaitu memperkatakan perbuatan Tuhan. Jadi apa yang sudah Tuhan lakukan kepada Daud di hari-hari sebelumnya, di hari-hari yang sudah dia lewati, itu juga yang dia perkatakan. Itu juga yang dia imani. Dan apa adik-adik? Benar, pada saat dia melawan Goliat, Tuhan memberikan dia kemenangan karena dia suka memperkatakan perbuatan Tuhan. Nah, ini yang harus kita contoh daripada Daud, yaitu suka memperkatakan perbuatan Tuhan. Contoh ya adik-adik di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin adik-adik pada saat ini sudah pada naik kelas, jadi mungkin naik ke kelas yang lebih tinggi. Nah, dalam hati adik-adik mungkin ada yang berkata, aduh, apakah mampu nggak saya ngelewatin kelas yang lebih tinggi? Nah, di sini kita harus memperkatakan perbuatan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menolong saya di waktu yang lalu, pasti juga Tuhan akan memberikan saya kekuatan, memampukan saya di kelas yang lebih tinggi. Nah, adik-adik, puji Tuhan. Itu yang harus kita lakukan supaya kita memperoleh kemenangan seperti yang Daud peroleh pada saat dia melawan Goliat. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, cara kita memegahkan Tuhan adalah yang pertama tadi apa? Mulut kita memperkatakan perbuatan Tuhan. Yang kedua adalah memperkatakan firman Tuhan. Sekali lagi, memperkatakan firman Tuhan. Kita buka bersama-sama di dalam Mazmur 119 ayat 43 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Nah, adik-adik, mulut kita pakai untuk memperkatakan firman Tuhan. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan itu yang akan memberikan kita kekuatan, yang akan memberkati adik-adik. Jangan kita menggunakan mulut kita untuk hal-hal yang tidak benar,
untuk menyakiti teman-teman kita, menyakiti orang tua, melawan orang tua. Nah, itu yang tidak disukai oleh Tuhan. Makanya kita melihat contoh Daud yang tadi, walaupun dia masih muda, tapi dia mempergunakan mulutnya untuk selalu memegahkan Tuhan. Makanya Tuhan memberikan dia kemenangan. Nah, jadi firman Tuhan kita hari ini mengajarkan kita dengan kita memegahkan Tuhan lewat perkataan kita, lewat mulut kita menceritakan tentang perbuatan Tuhan dan kita menceritakan firman Tuhan, maka apa? Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Kita tidak akan mendapat malu seperti ayat yang barusan kita baca tadi. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja dan aku tidak akan mendapat malu. Nah, dengan kita memperkatakan firman Tuhan, memberikan firman Tuhan menjadi kesaksian dimanapun kita berada, kita tidak akan mendapatkan malu. Puji Tuhan adik-adik, demikian firman Tuhan kita hari ini. Untuk ayat hafalan kita terdapat di dalam 1 Samuel 17 ayat 37a. 1 Samuel 17 ayat 37a. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengajarkan kami untuk senantiasa kami harus memegahkan Engkau dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu mempermuliakan Engkau, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, memperkatakan firman-Mu dimanapun kami berada. Beri kami kekuatan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami semua, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit bumi. Amin. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganmu ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Terima kasih saudara. Salam. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan langit dan bumi yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Terima kasih. Mazmur pasal 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih. Shalom. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Haleluya. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bye-bye. Pasal 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Amin. Amin. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mazmur 122 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nah, Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur pasal 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Puji Tuhan, haleluya, amin. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mazmur 121 ayat yang kedua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih. Amin. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya akan menghafalkan ayat hafalan di dalam Alkitab. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam. Ayat hafalan minggu ini Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Amin. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Terima kasih. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Dadah. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih dan sekali. Mazmur 121 ayat 2. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.